Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa, mahasiswiku. Pada prodi akuntansi syariah ya, yang saya ampu dalam mata kuliah studi keislaman. Ini pendalaman berikutnya yang saya paparkan di sini bisa dilihat di slide ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi dan tema inti pada mata kuliah studi keislaman ini ya. Saya mau mengajak nih teman-teman mahasiswa berpikir apa sih itu studi keislaman ya. Terus mengapa kita harus belajar, terus untuk apa, dan apa yang akan dibahas dalam perkuliahan ini. Sebenarnya saya sudah menyinggung ya pada perkenalan saya lewat video di awal itu. Tapi alangkah baiknya kita akan masuki lagi pada slide-slide yang saya paparkan. Oke, slide kedua nih. Perubahan mata kuliah sejak awal. Mata kuliah ini tidak tiba-tiba atas nama studi keislaman gitu ya. Ini perubahannya bisa kalian lihat 1974, 1988, kemudian terakhir metodologi studi Islam. Dan sekarang namanya studi keislaman. Saya lupa mencatat, maaf. Studi keislaman sendiri menjadi nama studi keislaman itu 2005 ya. Oke, slide selanjutnya. Latar belakang perkuliahan kita bisa dibaca ya. Karena adanya fenomena penilaian terhadap realita pengajaran agama Islam yang dipandang kurang tepat terhadap konteks hari ini ya. Akhir-akhir ini kita sering nih tahu nih ya, pada berita-berita Islam kok terkesannya kasar, Islam terkesan uraan, Islam terkesan rusuh ya. Nah, ini sebetulnya gejala ini sudah melanda dunia ya. Makanya tadi kan studi keislaman tuh dari 1975 ya. Artinya begini, oleh Barat kita ini yang beragama Islam dipandang sebelah mata ya. Seolah-olah agama kita ini tidak menuju kepada sains ya, hanya fokus pada beribadah. Maka para cendekiawan Islam hadir untuk membangun, merancang kurikulum studi Islam itu sebetulnya apa gitu ya. Padahal ajaran agama itu kan mengandung toleran ya, keterbukaan dan dinamis. Nah, itu lihat gambar ya yang saya paparkan itu, paradoknya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini slide selanjutnya tentang asumsi yang dituduhkan bagi pengajaran agama Islam. Lihat ya. Jadinya begini nih, kita sering menuduh orang kafir ya. Menuduh orang itu kalau beda dengan pemahaman kita, cepat-cepat kita memusuhi ya. Terus ditambah lagi orang yang berbeda madhab nih. Islamku selalu yang bener ki pondokku. Waduh, itu lebih pengerucut lagi lebih. Nah, seperti ini ya. Jadi agama itu kok seolah-olah hanya mengajak kita untuk marah ya. Slide selanjutnya begini. Kondisi umat Islam di sebagian negara nih. Umat Islam itu mengalami kemunduran loh. Ketertinggalan dalam percaturan global ya. Ini memang sudah sejak ketika Islam itu pernah kalah pada perang salib itu salah satu saja ya. Tapi memang dalam sejarah dunia Islam atau dikatakan dunia timur ya itu memang tertinggal dalam segala hal ya, ekonomi, sains ya. Walaupun memang kita pernah sempat ya menguasai bidang-bidang itu ya. Selanjutnya begini, kondisi nalar ya. Nalar itu berpikir ya. Nalar sebagian umat Islam bahwa pandangan dikotomis yang memisahkan antara dunia dan akhirat, antara urusan agama, bukan agama, terlebih soal konsumsi ilmu. Jadi begini, ini tidak bisa kita pungkiri ya. Akhirnya keminderan kita itu melahirkan seperti ini, agama-agama, sains. Padahal awal peradaban Islam hadir dulu muncul ya. Justru Islam itu dijayakan oleh perkembangan sains ya. Ditandai dengan kemajuan itu ya. Kita punya banyak ya para tokoh-tokohnya seperti Al-Kindi, Khuldun, ya Ibnu Rus, terus banyak lagi Al-Biruni ya. Tapi mengapa ya terjadi paradok ya, kejanggalan kok saat ini kita itu memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Ini juga salah satu penyakit yang terjadi pada kondisi umat Islam hari ini. Ini real. Dan selanjutnya
kondisi penafsiran Islam dan sejarah. Sebagian umat Islam tidak siap menerima perbedaan termasuk perbedaan madhab. Diperkuat lagi ya dengan perang internal. Kita itu harus menyadari juga ya bahwa perbedaan-perbedaan pemahaman soal konteks fikih ini masih menjadi ya batu kerikil untuk mempersatukan umat Islam ya. Kita harus mengakui ya perbedaan-perbedaan tadi sebetulnya hanyalah metode saja dalam memahami konsep beribadah. Tidak seharusnya itu menjadi ya penghalang tebal ya. Tapi itu fakta begitu. Slide selanjutnya, Islam juga harus dipahami lewat ini nih, aspek hukum, sejarah, politik, kebudayaan, filsafat, pendidikan, ekonomi, spiritual dan moral. Nah, contoh ya, terjadinya perbedaan madhab ini adalah sebetulnya karena gesekan-gesekan aspek hukum, sejarah. Sejarah itu kan adalah rentang waktu ya. Jadi politik kebudayaan juga sangat mempengaruhi bagaimana ya aliran-aliran madhab tadi terbentuk. Nah, tugas kita sebagai umat Islam yang saat ini mengenal mata kuliah ini ya, itu ingin mencari titik temu bahwa perbedaan-perbedaan tadi bukanlah perbedaan prinsip ya yang harus terus dipertentangkan. Maka studi keislaman itu akan membahas itu semua nanti ya. Nah, perguruan tinggi mengambil peran ya. Begini di slide ini. Perguruan tinggi Islam kampus ingin menghasilkan output ya, lulusan berupa ya ini calonnya kamu harus menjadi intelek muslim yang satu memiliki keluasan ilmu, moderat dalam berpikir, kritis, serta berwawasan kebangsaan ya. Nah, ini nanti hasil dari mata kuliah ini kamu harus punya prinsip seperti ini. Nah, maka inilah cita-citanya ya. Lewat perguruan tinggi, wacana keislaman disajikan untuk itu. Ya. Menuju Islam yang damai, penuh toleransi ya. Bahwa sejatinya Islam itu adalah ajaran moral ya. Tidak hanya terkutat pada bentuk-bentuk praktek ibadah. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Nah, selanjutnya maka studi Islam itu ini ya, studi yang mengantarkan pemahaman nilai-nilai Islam secara luas dan komprehensif serta historis peradaban Islam yang berkembang dari masa ke masa. Di situ ada keyword yang harus kalian pahami, ada kata komprehensif. Apa sih komprehensif itu ya? Komprehensif itu ya menggali data tidak lewat hanya satu sudut pandang ya. Komprehensif itu menggali data ya ke berbagai ruang ya. Makanya kan dari awal itu saya bilang tuh, studi Islam itu kita memahami Islam lewat sejarah, kemudian lewat politik, terus keilmuan ya, kebudayaan dan banyak lagi ya. Makanya ketika kita melihat Islam hanya pada konteks fikih ya berantem kita ya. Yang Muhammadiyah merasa paling benar, yang NU juga begitu, yang Persis begitu, yang HTI begitu. Nah, maka hakikatnya objek studi Islam tuh ini ya. 1, 2, 3, 4 ada 4 ya. Pertama, hakikat agama dan keberagamaan, kebutuhan manusia akan agama, hakikat Islam dan dasar-dasar Islam. Dan yang terakhir, Islam dipahami dari sekian dimensi keilmuan ya. Fikih, sufi, filosof, mutakalim. Ini saya akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Oke, itu saya kira dari saya. Mudah-mudahan kalian semua tergugah ya hatinya untuk menambah bacaan-bacaan referensi ya, agar mata kuliah ini bisa menjadi bermanfaat. Sekian.